Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayat ke-73 sampai 74. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, orang yang sama berat timbangan amalnya, sementara waktu ditempatkan di Al-A'raf. Al-A'raf itu suatu tempat ketinggian antara surga dan neraka. Mereka telah selamat dari neraka, tapi belum boleh masuk ke dalam surga. Selamat dari neraka karena dapat rahmat Allah, terhalang masuk surga karena masih ada dosa-dosa. Setelah selesai semua, akhirnya mereka juga masuk surga. Pada malam hari ini kita masuk kepada pintu-pintu surga. Surga mempunyai pintu, disebut dengan abwabul jannah. Sebagaimana neraka juga punya pintu, abwabun nar. Kita tidak dapat mengkhayalkan, mengangankan bagaimana bentuk pintu surga. Cuman disebutkan dalam hadis-hadis pintu surga itu ada 8, yaitu pintu utama atau pintu gerbangnya. Disebutkan juga bahwa jarak antara dua daun pintu surga, sejarak antara Makkah dan Busra, jarak antara Makkah dan Busra atau antara Makkah dan Hajar diukur oleh orang. Kiranya jaraknya 1272 km. Jarak antara Makkah dengan Busrah atau Makkah dengan Hajar diukur oleh orang, jaraknya 1272 km. Nabi pernah menggambarkan jarak antara dua daun pintu surga itu segitu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inna ma bainal misra'aini min masaril jannah la kama baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Busra. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata beliau, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Ini sumpah Nabi. Inna ma bainal misra'aini, sesungguhnya jarak antara misra'ain, dua daun pintu surga, lakama sebagaimana jaraknya baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Busra, sebagaimana jaraknya Makkah dengan Hajar atau Makkah dengan Busra, jaraknya 1272 km. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis lain itu sebagian. Nah,
Maka yang dapat kita pahami adalah pintu-pintu surga itu sangat luas. Dan terkenal dengan 8 pintu. Pintu yang 8 itu disebutkan dalam berbagai riwayat hadis, dikumpulkan oleh ulama. Ada nanti namanya babus salah, pintu salat. Ada pula namanya pintu jihad, babul jihad. Ada juga namanya babus sadaqah, pintu sedekah. Ada juga nama babur rayyan, pintu spesial untuk orang yang puasa. Ini sering dibaca dan kita dengar di bulan Ramadan. Ar-Rayyan, babur rayyan. Ada lagi nanti namanya babut taubah, pintu taubat. Kemudian pintu al-kadhimin al-ghaiz, pintu khusus untuk orang yang mampu mengendalikan amarah. Ada pula pintu babur ridha, pintu ridha, dan babu zakah, pintu zakah. Ini antara 8 pintu. Nah, kemudian dalam ayat disebutkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Kita masuk kepada surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Dan siqah, dan orang-orang yang bertakwa itu diantar bagaikan duta-duta, tamu-tamu istimewa menuju ke dalam jannah zumara. Zumara berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Disebutkan dalam tafsir itu mereka dikelompokkan sesuai dengan tingkatan ketakwaan, tingkatan amal saleh, tingkatan ketaatan, ketingkatan dan kebaikan-kebaikan mereka. Ada yang mengatakan golongan yang pertama masuk surga adalah golongan muqarrabin. Di kelompok orang-orang muqarrabin, orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ada pula nanti kelompok al-abrar, kelompok orang-orang suka berbakti dan seterusnya. Pokoknya berkelompok-kelompok, berombong-rombongan, digiring, artinya dihalau, diantar dengan penuh kehormatan, bagaikan duta-duta yang disambut menuju surga. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ketika mereka setelah selamat dari neraka sampai ke seberang meniti sirat, lalu mereka setiba di seberang sana, mereka orang-orang bertakwa ini mencari-cari dan bermusyawarah bagaimana caranya masuk ke dalam surga dan bagaimana caranya menghitung pintu surga. Lalu orang-orang bertakwa ini mereka mencari Nabi Adam alaihissalam, meminta Nabi Adam agar beliau memohon untuk dibukakan pintu surga. Nabi Adam menggeleng, tidak bisa. Lalu mereka menemui Nabi Nuh alaihissalam, Rasul pertama. Nabi Nuh juga menggeleng. Kemudian pergi mencari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga menggelengkan kepala, tidak mau, tidak bisa. Terus ke Nabi Musa, berakhir Nabi Isa. Akhirnya mereka menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir mirip dengan di mahsyar. Di mahsyar sebagaimana yang telah kita sebutkan, orang-orang pergi menjumpai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, agar beliau-beliau itu memohon kepada Allah diakhiri penderitaan dan kesengsaraan di mahsyar. Hal yang sama juga kejadian setelah lepas dari neraka, menyeberang sirat dan telah sampai di halaman besar surga.
berkelompok-kelompok, berombong-rombongan, mereka bermusyawarah siapa gerangan yang akan membuka pintu surga dan mengetuk pintu surga. Nah, lalu mereka pergi menemui Nabi Adam. Rupanya nabi-nabi yang mulia itu sama-sama menggelengkan kepala. Arti menggelengkan kepala itu sama-sama tidak mampu, tidak sanggup, dan tidak posisinya untuk itu. Sehingga mereka datanglah menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon agar beliau mengetuk pintu surga. Keluarlah hadis Nabi yang terkenal itu. Dalam hadis sahih beliau, ana awwalu syafi'in fil jannah. Saya adalah orang yang mula-mula memberi syafaat nanti di surga. Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Sayalah yang mula-mula mengetuk pintu surga. Nah, bagaimana proses Nabi mengetuk pintu surga kita tidak tahu. Tapi malaikat-malaikat penjaga tidak membuka pintu surga sebelum Nabi Muhammad yang membuka pintu surga. Disebutkan dalam Sahih Muslim, hadis nomor 507, begini bunyinya. Kata beliau, ati babal jannah yaumal qiyamah fastaftihu. Pada hari kiamat nanti aku mendatangi pintu surga. Fastaftihu. Lalu aku minta agar pintu itu dibuka. Fayaqul khazin. Lalu penjaganya berkata, man anta, siapa engkau? Khazin, khazanah. Berkata khazanahnya, penjaganya. Fa'aqul Muhammad, aku Muhammad. Lalu penjaga pintu berkata, fayaqul bika umirtu la aftahu li adin qablak. Kalau engkau memang benar Muhammad, aku diperintahkan untuk membuka pintu itu adalah engkau. Sebelum engkau yang datang membuka pintu, tidak akan kubukakan. Itu kata penjaga. Maka berdasarkan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa makhluk pertama, manusia pertama yang melewati pintu, mengetuk pintu dan masuk pintu gerbang surga itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya syafaat. Kan ada syafaat Nabi. Syafaat dibagi-bagi. Pertama, syafaat itu bantuan Nabi, pertolongan Nabi ketika di mahsyar. Pernah kita sampaikan di sini dulu. Syafaat adalah bantuan pertolongan. Karena kedudukan kemuliaan beliau, maka beliau membantu semua umat manusia atas izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Salah satu di antara syafaat Nabi adalah Nabi memberikan syafaat atas izin Allah, itu membantu, menolong umat beliau untuk masuk surga dengan beliau pertama kali mengetuk pintu surga. Sayalah manusia pertama yang mengetuk pintu surga. Dan pintu surga tidak akan dibukakan dan tidak diizinkan dibuka pintu surga itu oleh Allah kepada malaikat penjaga yang disebut dengan khazin atau khazanah sebelum beliau yang mengetuk pintu, dan beliaulah yang pertama kali masuk ke surga. Jadi dalam ayat wasiqal ladzina taqau, ketika diantar, surat Az-Zumar tadi wasiqa, ketika siqa diantar, diarak, alladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, menuju jannah, menuju surga, zumara, berombongan-rombongan atau berbondong-bondongan, hatta
hingga idza ja'uha, apabila mereka telah sampai kepadanya, kepada surga itu, wa futihat abwabuha, sedangkan pintunya telah dibuka. Nah, dibuka di sini Nabi Muhammad mengetuk pintu surga, dan tidak akan dibukakan pintu surga itu kecuali beliau yang mengetuk. Setelah pintu surga dibuka, terbukalah pintu surga. Nah, tibalah rombongan orang-orang bertakwa di pintu-pintu surga, sementara pintunya sudah terbuka. Ada 8 pintu surga, pintu gerbang besarnya. Ada orang yang dipanggil, diseru untuk masuk surga oleh semua pintu-pintu. Artinya semua pintu gerbang dibukakan untuknya, dan dia dipanggil oleh malaikat-malaikat agar masuk surga melalui pintu-pintu itu. Semua pintu memanggilnya. Ada juga orang yang disuruh pilih. Disuruh pilih siapa yang masuk surga, pilih mana pintu yang akan dimasuki, terbuka. 8 pintu surga terbuka untuknya, seperti orang yang berwudu dengan sempurna, dengan bagus, mengikuti tuntunannya, kemudian membaca asyhadu an la ilaha wahdah, sekali asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, dan seterusnya. Silakan masuk pintu surga, di mana pintu yang dilewatinya, silakan. Ada orang yang masuk pintu surga melalui pintu khusus, seperti orang puasa, namanya Babur Rayyan, atau Babul Jihad, dan seterusnya. Jadi kembali lagi, diantar berombongan, berbondong-bondong orang-orang bertakwa menuju surga. Wafda, bagaikan duta-duta yang terhormat, utusan-utusan yang terhormat menuju surga. Perlu kita ketahui, untuk kita syukuri, bahwa umat pertama, umat kan banyak, umat Nabi banyak. Kata Nabi Muhammad, ana aktsarul anbiya taba'an yaumil qiyamah. Saya ini nabi yang paling banyak umatnya, nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Dan beliau justru menyuruh kita untuk memperbanyak umat. Ana aktsaru bikumul umam. Saya ini bangga dengan banyaknya umat saya nanti di hari kiamat. Makanya kita disuruh memperbanyak umat Nabi Muhammad dengan banyak keturunan. Dan kemudian beliau katakan bahwa umat beliaulah yang pertama-tama kali nanti dimulai hisab. Pengadilan dimulai dengan umat Nabi Muhammad. Melintasi sirat umat Nabi Muhammad. Masuk surga umat Nabi Muhammad. Kita umat terakhir tapi mendapat kehormatan dulu. Kita umat Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir, umat akhir zaman, tapi kita mendapat prioritas utama nanti di akhirat. Dan ini suatu kesyukuran. Berarti umat-umat yang lain di belakang kita. Rasul pertama yang melintasi sirat Nabi Muhammad. Umat pertama yang melintasi sirat umat Muhammad. Rasul pertama yang mengetuk pintu dan masuk surga Nabi Muhammad. Umat pertama yang masuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan tersendiri, kebahagiaan khusus. Berarti umat-umat yang lain di belakang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan ayat tadi. Hatta hingga idza ja'uha, apabila mereka telah sampai
ke pintunya surga itu, wa futihat abwabuha, wa futihat, sedangkan telah dibuka pintu-pintunya. Tadi sudah kita katakan pintu-pintunya 8. Cuman kita tidak tahu bagaimana bentuk pintunya. Jarak dua pintunya tadi sudah jelaskan. Bahkan ada yang sejarak 40 tahun perjalanan. Kita tidak tahu. Wallahu alam. Alangkah besar, alangkah luasnya pintu-pintu surga itu. Bahkan pintu surga itu ada yang penuh sesak. Seluas, sepanjang, selebar itu penuh sesak pintu surga. Maka pintu-pintu surga itu ada penjaganya, namanya khazanah. Khazanah penjaga. Terkenallah khazanah surga itu kepalanya Ridwan, malaikat Ridwan. Setiba di pintu-pintu surga dan pintu-pintu itu sudah dibuka, wa qala lahum khazanatuha. Sambung ayat. Berkatalah kepada mereka orang-orang bertakwa itu khazanatuha. Apa khazanahnya? Itu penjaganya. Qala lahum khazanatuha, berkatalah kepada mereka penjaga pintu surga, salamun alaikum, salam sejahtera atasmu, tibtum. Tibtum diterjemahkan di sini berbahagialah kamu. Tibtum, berbahagialah kamu, masuklah kamu ke dalamnya khalid, kekal, fadkhuluha khalid. Masuklah kamu semuanya ke dalam surga ini, kekal di dalamnya. Apa itu tibtum? Salamun alaikum tibtum. Ditafsiri dan dipahami, tibtum itu maknanya alangkah baiknya perbuatanmu, alangkah baiknya ucapanmu, alangkah baiknya usahamu, dan alangkah baiknya balasan yang kamu peroleh sekarang. Untuk itu berbahagialah kamu. Kita ulang. Kata penjaga-penjaganya, setelah orang-orang bertakwa itu sampai di pintu-pintu surga, tibtum. Tibtum, alangkah baiknya perbuatanmu dulu atas dunia, alangkah baiknya ucapanmu dulu atas dunia, alangkah baiknya amal usahamu dulu atas dunia, dan alangkah baiknya balasanmu sekarang. Untuk itu tibtum, berbahagialah kamu. Berbahagialah kamu sekarang. Fadkhuluha, masuklah ke dalamnya, dan kamu kekal dalamnya. Ini sambutan malaikat di gerbang surga. Sambutan malaikat di gerbang surga. Ada lagi riwayat lain. Sebelum mereka masuk surga, sebelum mereka masuk surga, selepas dari neraka, mereka terlebih dulu dibersihkan dalam hadis Sahih Bukhari. Dibersihkan mereka daripada segala macam kekotoran, termasuk kekotoran hati. Itu di gerbang pintu surga itu ada sungai, ada air, di mana mereka di situ mandi. Ini menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya. Mandi di mata air pertama, maka bersihlah kekotoran yang ada di hati mereka. Kekotoran hati, karat-karat, dosa-dosa, dendam, kusumat, sakit hati habis bersih. Kemudian berpindah lagi ke mata di kedua, mandi lagi, bersih semua badan mereka. Lalu mereka berubahlah menjadi orang-orang muda. Berubah menjadi orang muda. Nah, saya ingatkan,
semenjak kita dihidupkan kembali di mahsyar, itu panjang prosesnya. Kita tarik kaji ke belakang. Ketika kebangkitan hidup kembali, jasad kita dibikin. Ini kaji lama, tidak apa-apa saya ulang sekali ini. Ketika dibangkitkan kita, tubuh kita seperti ini, jasad kita seperti ini, bentuk kita seperti ini. Itu jelas itu. Tidak berubah. Umur berapa kita mati, maka jasad kita akan dibentuk lagi seperti itu. Kemudian roh masuk ke dalam hidup. Lalu kita melalui proses panjang, berbangkit, dikumpulkan, menunggu, menanti sidang, lalu dihisab, ditanyai, diadili, diminta pertanggungjawaban, ditimbang amalan, diberikan kitab timbang amalan, diproses, proses, di kelompok, ada yang menuju neraka, ada yang melintasi sirat. Bentuk kita belum berubah. Nanti orang yang dihalau menuju neraka, berubah bentuk mereka di neraka, menggelembung dan besar. Kaliah, bentuk mereka cacat. Neraka yang bikin mereka seperti itu, bahkan menggembung membesar, makin besar. Sementara orang-orang yang masuk surga setelah melintasi sirat, bentuk mereka masih seperti itu. Sampai di besaran sana masih seperti itu bentuk. Seperti ini, andaikan kita seperti ini, sekarang seperti ini juga. Tidak berubah. Umur 80, 70, 50, anak-anak. Nanti setiba di sana, sebelum masuk surga, ada mata air. Lalu mereka mandi di situ. Ketika mandi di situ, maka semua kekotoran hati mereka, artinya segala macam yang mengotori hati, ada dengki, ada iri, ada kesumat, ada dendam, ada kesal, segala macam, dihabiskan dengan itu. Lalu mandi lagi di mata air berikutnya, semua kekotoran tubuh mereka habis dan bentuk mereka berubah menjadi muda. Muda lagi, berubah gitu bentuk, menjadi seindah-indah, sebagus-bagus, segagah, serencak-rencak. Bentuknya seperti ini juga, iya, tapi berubah menjadi lebih bagus, lebih indah. Termasuk tingginya, diriwayatkan tinggi kita menjulang setinggi Nabi Adam, 30 hasta. Nah, kita tidak tahu pula 30 hasta itu apakah hasta kita atau hasta Nabi Adam. Nabi Adam tinggal 30 hasta, yang tinggi. Maka berubah semua. Jadi sebelum masuk surga, sebelum masuk jannah, keadaan orang-orang itu sudah berubah semua, karena mandi di mata air yang terdapat di pintu gerbang surga. Baru setelah itu mereka suruh masuk, udkhuluha bisalamin aminin. Dalam surat Yunus nih, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kamu semua ke dalam surga salamin amin, dengan salam damai, aman, sentosa, silakan. Lalu diucapkanlah salam-salam oleh mereka. Tiba di sini dikatakan tibtum, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam untuk kamu semua. Tibtum, beruntung dan berbahagialah kamu karena amalanmu, perbuatanmu, usahamu baik atas dunia. Sekarang berbahagialah. Silakan masuk. Baru dipersilakan masuk ke surga. Masuk gerbangnya. Dan masing-masing orang setiba di surga, mereka mengenal, mereka kenal di mana mereka akan bertempat tinggal dan kemana mereka akan pergi.
Karena gambaran surga itu sudah jauh-jauh hari sudah digambarkan. Perlu kita ketahui, ketika kita akan mati, kalau kita termasuk ahli surga, surga itu sudah dinampakkan oleh malaikat. Itu ada sekian surat, salah satunya surat Fusilat. Absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sudah dinampakkan surga. Kita kalau akan mati, jika kita termasuk orang beriman, orang istiqamah, orang yang husnul khatimah, nanti digambarkan dan diperlihatkan, dipertontonkan surga tempatnya. Setelah mati, di alam barzah pun diperlihatkan surga. Itu tempatmu sana nanti. Di tempat dinampakkan neraka dan surga. Tempatmu neraka itu, tempatmu surga itu. Kalau karena engkau beramal saleh, tidak jadi tempatmu neraka, tempatmu surga, dilihatkan surga. Jadi gedung-gedung hunian-hunian mereka itu sudah melampak di mereka. Nah, ketika mereka masuk surga, mereka sudah kenal di mana tempat mereka. Cuman itu supres luar biasa, setiba di sana luar biasa. Inilah dia tentang pintu surga. Nah, kita lanjutkan ayat itu. Di kata malaikat, ayat itu kan acok dibaca oleh imam, masih kalladina taqaw nak. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillah. Ucapan pertama yang diucapkan, dan tidak ada lagi ucapan yang diucapkan ketika itu oleh orang-orang yang masuk surga. Mudah-mudahan kita, mudah-mudahan awak, ucapan yang dibaca ketika itu alhamdulillah. Berkata mereka, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji untuk Allah, alladzi sadaqana wa'dah, yang telah memenuhi, menepati janjinya kepada kita. Apa janjinya? Nah, ini di atas dunia lah kita acua doa. Bagi yang acua baca ayat ku syukur, doanya Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Kan surah Al-Imran. Semenjak ayat inna fi khalqis samawati wal ardh sampai nanti berbunyi Rabbana wa atina ma wa'adtana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, ma wa'adtana, apa yang telah engkau janjikan kepada kami melalui lisan ucapan Rasulmu. Wala tukhzina, janganlah engkau hinakan kami di hari kiamat, sesungguhnya engkau telah menyerahi janji. Setelah dimasukkan ke surga, dibaca lagi alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji untuk Allah yang telah memenuhi janjinya. Apa janji Allah? Siapa yang beriman, siapa yang beramal saleh akan dimasukkan ke surga. Itu janji Allah. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salih. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkannya ke surga. Allah menepati janjinya. Nah, ketika sampai di surga, masuklah ke dalam. Sesampai di surga, apa dibaca? Alhamdulillah alladzi sadaqana, yang telah memenuhi janjinya kepada kita. Dalam surat Al-A'raf juga begitu, yang sering dipakai orang sebagai mukaddimah pidato. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ucapan itu ucapan di surga.
kan sore Al-Araf, ucapan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Saya bacakan ayatnya. Al-Araf surat ke-7 ayat 43. Wa naza'na, Al-Araf surat ke-7 ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min gildin tajri min tahti al-andar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Iko ini bacaan orang setiba di surga, cuma dipakai oleh para penceramah sebagai mukaddimah awal sebelum ceramah. Sering kita dengar. Nah, kita pahami sejenak ayat itu. Bunyinya, dan kami cabut, Al-Araf, kami cabut apa yang terdapat di dada mereka berupa dengki, rasa dengki, sakit hati, dendam kesumat, permusuhan, dihilangkan, ditanggalkan, dicabut oleh Allah, sehingga rasa itu tidak ada surga. Sebelum masuk surga, kekotoran-kekotoran hati, kekotoran-kekotoran jiwa, dengki, dendam kesumat, iri, bingi, ebek, mengkuruk, mengkutuk, segala macamnya dihabus, dicabut. Tidak boleh bawa ke surga, dihabisi. Itulah tadi, dimandikan di mata air, bersih penyakit hati, termasuk dengki, iri, ebek, kesumat, dendam, habis. Namanya naza'na ma fi sudurihim min gildin. Lalu mereka masuk ke surga, yang surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kata mereka, qalu, setiba di surga, apa yang mereka katakan? Alhamdulillah, segala puji untuk Allah, alladzi hadana, yang telah menunjuki kami, lihada, kepada nikmat surga ini. Hadana, yang telah menunjuki kami kepada kenikmatan surga ini. Wa ma kunna, dan tidak adalah kami, linahtadiya, akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk kami di dunia dulu. Itu yang dibaca. Cuman para penceramah memakainya, membacanya di awal ceramah. Bahkan kita juga ajarkan ini kepada anak-anak kita yang didikan subuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya. Apa? Alhamdulilladzi hadana lihada, yang telah menunjuki kami kepada kenikmatan surga. Jadi tidak boleh ini dibaca. Bolehkah dibaca dalam mukadimah khutbah? Ya bolehlah. Memuji Allah. Cuma untuk kita ketahui, ini bacaan setiba di surga. Jadi bacaan pertama, ucapan pertama, ketika telah sampai di surga dan dipersilakan masuk surga oleh khazanahnya, kata malaikat-malaikat penjaga, salamun alaikum. Bahkan dalam surat Ar-Rahman, surat Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah sendiri mengucapkan salam. Di awal masuk surga dikatakan begini, udkhuluha bisalam. Udkhuluha bisalamin amin. Masuklah kamu semua ke dalam surga ini bisalam, dengan salam, sejahtera, aman, tentram, aminin. Masuk semua. Disambut oleh malaikat, salamun alaikum. Tiba di dalam,
Apa kata mereka? Alhamdulillah. Tidak ada lagi yang bisa mereka ucapkan kecuali alhamdulillah. Dan tidak ada lagi apa ucapan yang akan diucapkan kecuali alhamdulillah. Alhamdulillah. Tiba di surah Az-Zumar, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Sadaqana wa'dahu, yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Wa'dahu. Surah Az-Zumar tadi. Surah ke-39 itu bunyi jadi. Kita ulang lagi. Segala puji untuk Allah yang telah menepati janjinya kepada kami. Apa janji Allah? Allah janji akan memasukkan hamba-hambanya yang beriman saleh ke surga. Dan itu telah kita minta sejak dunia. Atina ma wa'adtana. Wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannah, dan telah mewariskan kepada kami bumi surga ini. Wa natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Dan kami menempati di surga ini di mana saja yang kami kehendaki. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Itulah sebaik-baik ganjaran, sebaik-baik balasan bagi orang yang amil, orang yang beramal. Ringkasnya, kita ringkas. Ada sekian menit lagi kita ringkas. Kerisang kaji kita bahwa selepas melewati neraka ada orang yang langsung tanpa singgah, tanpa mampir di neraka. Ada pula orang yang mampir dan singgah di neraka. Ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang lama sekali, dan ada yang selama-lamanya di situ. Tuh. Yang kedua, orang yang masih ada iman di hatinya, walaupun secuil, dan itu tidak dibatalkannya dengan kesyirikan, kekufuran dan murtad, satu saat dia akan keluar dari neraka. Asalkan tetap masih ada iman, pengakuan kepada Allah bahwa hanya Allah yang berhak disembah, selain daripada Allah tidak berhak disembah, tetap dipegangnya erat-erat walaupun dia tidak beramal. Cuman itu tidak dilepaskannya, tidak ditanggalkannya. Selagi tidak syirik, selagi itu tidak dibatalkannya, ujung-ujungnya, lama-kelamaan akhirnya dia masuk surga juga, mendapat syafaat dia. Mendapat syafaatul mukmin namanya. Orang-orang inilah yang terakhir keluar dari neraka dan yang terakhir masuk surga. Dan ada juga orang yang langsung masuk surga. Bahkan Rasulullah SAW sudah memberitahu. Malahan ada yang telah beliau sebutkan nama-nama calon penghuni surga. Terkenalah dengan 10 sahabat yang dijanjikan surga, disebutkan namanya langsung. Ada juga Rasulullah menyebutkan ciri-ciri orang tertentu masuk surga. Ada juga disebutkan amalan-amalan untuk masuk surga. Nah, setelah sampai di sana, di surga, lewat sirat, tidak singgah di neraka, orang-orang inilah nanti yang diarahkan langsung menuju surga, seperti yang tadi. Digiring, diantar, diarak menuju pintu surga. Setiba di surga, minta buka pintu surga. Kira-kira demikian keringkasannya. Kita simak azan dulu, nanti kita lanjutkan setelah azan. Kita akhiri dengan alhamdulillah.